Jadi kalau belanja hartanya itu adalah dari yang halal ya boleh-boleh saja gitu. Cuman ada batasan-batasan yang mesti kita perhatikan dalam membelanjakan harta. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah teman-teman sekalian, santri-santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah berpuasa dan kita sudah menjelang buka puasa. Berarti sebentar lagi kita akan mendapatkan sebuah kenikmatan yang hanya didapatkan oleh orang yang berpuasa. Karena ada dua kenikmatan yang hanya didapatkan oleh orang yang berpuasa, yaitu adalah kenikmatan ketika bertemu Allah di surga, dan yang kedua adalah kenikmatan ketika dia berpuasa atau berbuka puasa nanti insya Allah. Nikmatnya apa berbuka puasanya? Nikmatnya apa? Segar. Nikmatnya karena berhasil menyelesaikan puasa. Ya, jadi bukan karena makanannya. Kalau nggak puasa mah biasa aja gorengan. Tapi kalau lagi puasa itu karena berhasil dia menyelesaikan puasanya, itu yang bikin itu nikmat. Subhanallah. Nah, ada pertanyaan lagi nggak tentang puasa atau tentang apa gitu dari teman-teman? Oh baik, Bismillah. Saya Ustadz mau nanya dong. Kamu nanya, Ustaz jawab dong. Insya Allah. Jadi gini Namanya Ustadz, siapa? Perkenalkan dulu. Atau sebut saja Mawar. nama saya Anissa. Jadi gini Ustadz, bentar lagi kan lebaran nih. Nah, boleh nggak sih ketika mau lebaran kita tuh beli baju banyak gitu? Biasalah Ustadz, ada rezeki yang lebih, biar supaya ketika lebaran nanti saya tuh memiliki baju yang banyak gitu Ustadz. Bolehkah seorang muslimah ataupun seorang muslim ketika hendak lebaran dia membelanjakan hartanya atau menafkahkan untuk dirinya sendiri? Yaitu kan nafkah itu kan yang pertama dikasih siapa? Kalau nafkah tuh yang pertama dikasih siapa? Bagi laki-laki nih, nafkah kepada siapa dulu? Istri katanya. Kamu nafkah kepada siapa dulu? Diri sendiri. Jadi yang benar yang mana, istri atau diri sendiri? Diri sendiri. Nafkah itu pertama kali diri sendiri dulu, baru pasangan, baru anak-anak, nah, ataupun kepada orang tua nanti. Kalau misalnya kalian mampu, orang tua kalian tidak mampu, maka wajib nafkah kepada orang tua. Jadi kalau belanja dan hartanya itu adalah dari yang halal ya boleh-boleh saja gitu. Cuman ada batasan-batasan yang mesti kita perhatikan dalam membelanjakan harta. Dalam Al-Quran disebutkan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Orang beriman itu, orang yang disenangi sama Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Pengasih adalah idza anfaqu, orang-orang yang ketika dia mengeluarkan hartanya, menafkahkan, mengeluarkan hartanya, menginfakkan, mengeluarkan atau belanja, lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan. Walam yaqturu, dan tidak juga terlalu pelit. Wa kana baina dzalika qawama, dia ya sederhana aja, sederhana dalam belanjanya. Jadi enggak boleh berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu yang mana sih? Masih ada baju yang belum dipakai udah beli lagi gitu. Semua jangan kira nih setiap kancing yang kita pakai dimintai pertanggungjawaban. Coba tengok dulu lemarinya, ada yang belum dipakai kah atau apakah? Subhanallah, terlalu banyak bajunya. Kadang-kadang seperti itu perempuan nih utamanya, numpuk baju karena dia pengennya sekali pakai aja, nggak pengen kelihatan dua kali, apalagi kalau udah diposting gitu ya. Ada orang yang memang gampang sedih, dikomentari sedikit jilbabnya udah sedih, dikomentari gamisnya itu mulu bajunya udah sedih. Ya emang kenapa orang dari uang yang halal kok, baju-baju gue, uang-uang gue, yang beli-beli gue, kenapa lu yang ngomentarin hidup gue gitu. Baju gue nih halal nih bos. Kalau udah halal bangga aja gitu. Daripada baju gonta-ganti tapi dari hasil korupsi. Naudzubillah min dzalik. Daripada baju gonta-ganti tapi hasil nipu, hasil ngutang, kok bangga dengan hutang, subhanallah. Jadi bahagialah meskipun bajunya itu aja. Kenapa? Karena dari yang halal, mesti yang halal dulu. Jadi dalam Al-Quran, idza anfaqu lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan. Nah, kemudian syaratnya membeli pakaian, lihat dulu auratnya. Pakaian yang menutup aurat. Ingat ya, menutup aurat, bukan membungkus aurat. Apa bedanya membungkus dengan menutup? Kalau menutup aurat nggak ketahuan auratnya. Tapi kalau membungkus ketahuan auratnya.
Contoh misalnya membungkus tuh sesuatu yang ditutup pun udah ketahuan ini apa gitu, ini lengan. Kenapa dia membungkus auratnya? Masih ketahuan bentuk lekukannya. Syaratnya pakaian wanita itu apa sih? Tidak menerawang dan tidak membentuk lekukan tubuh. Jadi perhatikan itu, menutup aurat dan juga tidak menerawang dan tidak membentuk lekukan tubuh. Yang kedua, pakaiannya dipakai buat apa? Semuanya kan akan dihisab. Semuanya akan dihisab. Ngeri nggak kalau dengar kata hisab? Ngeri nggak? Ngeri kalau dipakai buat keburukan. Tapi kalau dipakai buat kebaikan, justru hisab itu bagus. Punya banyak baju, tapi semua bajunya dipakai dalam kebaikan. Justru baju itu akan bersaksi nanti di hari hisab, ya Allah aku dipakai ke masjid. Ya Allah aku dipakai ke pengajian. Ya Allah aku ini bajunya dipakai untuk berbuat baik. Gitu. Jadi hisab itu belum tentu sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang buruk. Punya mobil banyak, semua mobilnya dipakai untuk kebaikan. Ada orang mau berangkat ke rumah sakit, oh pakai aja mobilku, gitu. Ada orang sedang butuh mobil misalnya, pakai aja nggak apa-apa, pakai aja, dipakai berbuat baik. Justru mobilnya yang banyak itu akan bersaksi tentang kebaikannya di dunia. Jadi hisab itu kalau dia pakai kebaikan ya bagus-bagus saja. Jadi beli pakaian, ketahui syarat-syarat pakaian wanita, kemudian tidak berlebih-lebihan. Walamnya kotor, nggak terlalu pelit juga. Ada orang pelit banget bahkan bagi dirinya sendiri. Dia mampu beli baju yang bagus, dia beli baju yang tidak bagus, kualitas bagus, akhirnya gampang rusak apa segala macam. Ya beli aja. Ya selama tidak terlalu pelit, tidak terlalu boros. Wa kana baina dzalika qawam, sederhana aja. Cuma gini, kalau mau mudik, kalau mau lebaran tuh biasanya orang sibuk beli baju lebaran untuk dirinya, untuk pasangannya, untuk anak-anaknya. Dia lupa belikan orang tuanya. Orang tuanya dapat apa? Baju bekas dia tahun kemarin. Ada yang begitu, banyak yang begitu. Ya, kalau urusan keluarganya di kampung, bekas tahun kemarin. Nauzubillahi min dzalik. Dia cuma mikirin pasangannya aja, dia cuma pikirin anak-anaknya, tapi orang tuanya tidak difikirkan. Kalau mau berkah hartanya, beli baju jangan buat diri sendiri aja, beliin juga buat orang tua. Kan katanya tadi lagi ada rezeki lebih nih Ustaz. Ya kalau udah cukup dengan 1-2 baju, silahkan beli baju selanjutnya untuk orang tua, untuk orang yang membutuhkan, orang yang tidak menutup aurat disebabkan karena nggak punya, maka bantuin dia. Ya, bantuin dia dengan cara memberikan sesuatu yang bermanfaat baginya. Insya Allah hartanya akan berberkah. Dan juga belanja itu apa? Belanja harus tahu dari mana penghasilannya, halal nggak. Kita ini orang Indonesia takut makan babi tapi nggak takut korupsi. Ada muslim gitu. Dia takut dengan zat yang haram tapi tidak takut dengan penghasilan yang haram. Takut banget dia kalau disuruh atau ditawari minum alkohol, takut banget. Aduh, mabuk apa itu haram, alkohol, khamar haram. Tapi giliran nipu orang, wah, ngambil hak orang lain, nipu orang, bohongin orang, jualannya nggak beres, jualannya nipu orang lain, subhanallah. Tapi minum alkohol, dia takut dengan zat yang haram, tapi tidak takut dengan penghasilan yang haram. Astagfirullah, kenapa makan babi itu haram? Takut makan babi, takut sama zat yang haram, daging yang haram, tapi dia tidak takut korupsi. Memang dagingnya kambing, tapi dari uang korupsi, sama aja haramnya, haramnya. Maka ketahui, bajunya memang baju gamis, tapi hasil nipu orang. Bajunya memang baju nutup aurat, pakai nikah, pakai cadar, ya. Nauzubillahi min dzalik. Misalnya seperti itu, dia pakai penutup aurat, tapi uang dari beli bajunya dari uang yang haram, ya sama aja haram. Berarti ketahui dana yang dipakai untuk beli baju barunya itu dari mana. Dan juga harus selesai dulu kewajiban yang lain. Jangan sibuk beli baju lupa zakat fitrah. Jangan sibuk beli baju lupa zakatnya. Kenapa? Karena harta kita itu apa yang dipakai, apa yang dimakan, dan apa yang disedekahkan. Jangan sampai beli tapi enggak pernah dipakai. Naudzubillahi min dzalik. Maka seluruh jamaah, seluruh teman-teman santri, perhatikan ketika belanja, perhatikan ketika membeli sesuatu, karena jual beli dalam Islam itu halal, namun ada beberapa syarat yang akhirnya bisa menjadikan itu yang menjadi haram karena dari duit apa dia membelinya, dari penghasilan seperti apa. Pakaiannya juga harus yang menutup aurat, jangan sampai pakaian tersebut justru malah dihisab di hari kiamat karena membantu seseorang dalam berbuat maksiat. Naudzubillahi min dzalik. Ayo kita sama-sama berdoa semoga kita menjadi hamba Allah yang insya Allah sudah dekat lebaran ini, kita menjadi hamba Allah yang diterima seluruh puasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana minal Qur'anil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Selamat berbuka puasa untuk semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi di pengajian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Saya Syafania di Kreasi Resep CDA. Kita akan gunakan CDA Fish Dumpling Chicken Curry. Gulingkan ke tepung terigu. Goreng, masukkan bawang putih, kaldu cair, jeruk lemon, garam, krim jamur, jamur kancing, keju parut. Tambahkan mashed potato, taburan parsley. Creamy Fish Dumpling Chicken Curry ala CDA. Temukan resep menarik CDA yang lain di sosial media kami. CDA, ikan olahan bermutu.